go! May 17th, 2009. To legend, Himiko, her empire Thruxian by the Mir. Kisah ini berawal pada tahun 2009. Seorang pengusaha kaya raya sedang melakukan penelitian terhadap Dewi Jepang yang telah dikubur di suatu tempat. Seorang pengusaha tersebut ingin membangkitkan sang dewi supaya bisa mendapatkan sebuah kekuatan. Semua orang yang ada di dunia sedang mencarinya, sampai sekarang belum bisa ditemukan. Leaving my Lara behind. Singkat waktu 7 tahun telah berlalu, terlihatlah seorang wanita yang selesai melakukan pertarungan. Dia yang bernama Lara. Seseorang wanita yang sekarang sudah sebatang kara, di mana dia harus mencukupi kebutuhan dirinya dan terus bekerja selagi mendapatkan sebuah hobi. Akan tetapi dalam perbincangan bersama temannya, Lara pun harus bekerja dan ditagih hutang oleh manajemen supaya bisa membayar dan ikut latihan. Di sela-sela waktu, Lara melakukan pekerjaan untuk mengantar makanan ke berbagai daerah di sebuah restoran yang ternama. Semua koki yang sudah mempersiapkan makanan tersebut, Lara pun langsung membawanya untuk diantarkan kepada konsumen. Singkat waktu selesai mengantarkan makanan ke seluruh konsumen, Lara pun memasuki sebuah komunitas sepeda. Mereka semua sedang melakukan perlombaan, yaitu menangkap rubah. Kemudian Lara pun langsung mengajukan dirinya untuk bersedia mendapatkan uang tambahan menjadi si rubah. Iya, sungguh kelincahan yang luar biasa. Di mana Lara yang sudah menguasai sepeda dan jalanan di kota ini, dia pun berhasil lolos dari pengejaran diikuti oleh para pelomba yang mengejar rubah. Akan tetapi di tengah-tengah jalan, Lara yang terus saja berjalan, tiba-tiba saja dia teringat kepada seseorang, yaitu ayahnya ketika 7 tahun yang lalu hilang entah kemana. Dengan keadaan seperti ini, dia pun langsung melamun. Oh, sungguh sial, di mana Lara langsung dibawa ke kantor polisi. Seseorang langsung datang yang bernama Ana untuk menebus Lara yang ada di kantor polisi karena telah melakukan tindakan kriminal. Di mana mereka berdua pun langsung melakukan perbincangan. Ana pun langsung bertanya kenapa bisa seperti itu. Tentu saja Lara langsung jujur ingin mendapatkan uang tambahan. Tanpa banyak basa-basi, Ana ini adalah pengasuhnya yang sebelum ayahnya itu tiada. Dia pun mengatakan untuk bisa menandatangani warisan karena ayah sudah meninggal. Kemudian kita akan mengingat 7 tahun yang lalu, di mana sang ayah yang bernama Richard telah berpamitan kepada Lara untuk pergi beberapa saat dan akan melakukan pekerjaan. Disinilah mereka berdua terakhir kalinya bertemu dan sampai sekarang sang ayah belum kunjung kembali. Singkat waktu, keesokan harinya Lara pun langsung datang ke sebuah perusahaan besar yang ada di kota. Dia pun langsung datang untuk bertemu dengan Ana. Tanpa banyak basa-basi, resepsionis pun langsung menunjukkannya. Lara?
Setelah itu semua, terlihatlah Lara yang dihormati oleh mereka semua karena dia adalah putra satu-satunya yang akan mendapatkan sebuah warisan besar, yaitu perusahaan ternama yang ada di kota. Namun Lara bingung untuk bisa mengawalinya. Nah, tiba-tiba saja sang manajer pun langsung memberikan sebuah puzzle yang telah diberikan oleh ayahnya ketika bertemu dengan Lara. Maka Lara pun langsung memecahkan puzzle tersebut. Tanpa diduga, di dalam puzzle terdapat sebuah foto dan kata-kata yang telah menyentuh Lara. First letter from my final destiny. Oh, pada akhirnya surat warisan pun gagal ditandatangani. Maka Lara pun langsung datang ke kediaman ayahnya untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Dia pun langsung melihat bahwa ada sebuah kunci misterius yang ada di sana. Betul saja, ternyata kunci tersebut menunjukkan sebuah ruangan rahasia tempat ayahnya bekerja. Entah apa yang dilakukan oleh sang ayah. Dengan demikian, Lara terus saja melihat-lihat sekeliling. Tiba-tiba saja dia tercengang apa yang dilakukan oleh sang ayah. Bahkan paspornya pun berbeda-beda. Ditambah lagi, Lara dikejutkan sebuah video. Hello, Sprout. Hey, Ben. Obvious to you by now. Oh, ternyata sang ayah sudah mempersiapkan untuk bisa bertemu dengan Lara. Apakah ayah ini masih hidup atau sudah mati? Dengan demikian, sang ayah pun meminta kepada Lara untuk bisa membakar semua penelitiannya. Ditakutkan jatuh kepada orang yang salah. Akan tetapi di dalam hati Lara mengenai apa yang dikatakan oleh ayahnya, dia pun semakin penasaran untuk bisa mencari sang ayah entah di mana. Dengan tekad yang sangat kuat, maka hari ini Lara pun memutuskan untuk mencarinya. Kemudian dalam rekaman tersebut ternyata sang ayah sedang melakukan penelitian terhadap makam Himiko. Dia adalah dewi dari Jepang yang mempunyai sebuah kekuatan untuk bisa membangkitkan seseorang. Tujuannya adalah untuk membangkitkan istrinya yang sudah meninggal. Singkat waktu dalam penelitian tersebut, semua barang telah diobrak-abrik oleh Lara sehingga Lara pun mendapatkan sebuah petunjuk untuk bisa menjemput sang ayah, yaitu di pelabuhan Hong Kong terdapat kapal Lauren yang telah menjemputnya. Kemudian selang beberapa saat setelah itu, Lara pun langsung melakukan penggadaian terhadap kalungnya yang telah diberikan oleh sang ayah untuk mendapatkan sebuah modal karena akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Maka Lara pun langsung melakukan negosiasi bersama si pegadai dan akhirnya Lara pun mendapatkan uang sabrek untuk berangkat. Thank you. Really. Seriously? Singkat waktu, akhirnya Lara pun telah sampai di pelabuhan Hong Kong untuk mencari kapal Lauren. Satu persatu, Lara pun langsung mendatangi orang-orang untuk bertanya di manakah kapal Lauren tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan mereka semua tidak bisa berbahasa Inggris dan mencarinya sangatlah sulit. Tiba-tiba saja segerombolan bocah datang untuk membantu Lara. Namun tiba-tiba Give me the bag. Thank you. oh, edan sekali. Dengan keadaan seperti ini, untungnya Lara pun langsung bertemu dengan seseorang yang katanya dia adalah Lauren. Nah, mereka pun langsung melakukan perbincangan untuk bisa melakukan penawaran, tetapi orang tersebut belum bisa diajak kompromi. Dengan demikian, Lara pun langsung melakukan perbincangan yang lebih serius lagi untuk mengajak Lauren berlayar ke sebuah pulau Yamatai, di mana pulau Yamatai ini adalah bersemayamnya si Himiko untuk bisa mendapatkan sang ayah. Mungkin saja dia masih berada di sana. Dengan segala cara, Lara pun langsung membujuk Lauren untuk bisa berangkat dan memberikan uang cash. So what's in the other ship? Elaborate door. Akhirnya Lauren pun telah luluh. Dia pun langsung berangkat bersama Lara menuju pulau Yamatai. Selagi dalam perjalanan,
maka Lara pun terus saja melakukan identifikasi terhadap semua penelitian yang telah dilakukan oleh ayahnya dan melakukan pepecahan sebuah puzzle-puzzle supaya dalam perjalanan bisa terungkap. Lama perjalanan hari demi hari, minggu demi minggu, mereka berdua pun terus saja melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan ditambah lagi, arus yang akan mereka hadapi adalah arus yang sangat mengerikan untuk bisa mencapai Pulau Yamatai. Kemudian kita akan kembali lagi flashback di mana sang ayah sedang melakukan pelajaran terhadap Lara untuk bisa menjadi orang yang tidak pernah putus asa dan terus saja berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sang ayah yang selalu menjadi panutan bagi Lara, namun sayangnya dia tidak ada sampai sekarang. Lalu tiba-tiba dan sekali kejadian yang sangat mengerikan, arus yang paling berbahaya di pulau ini. Tiba-tiba saja Lara terbangun dan ditongkrongi oleh seorang laki-laki yang telah menolongnya. Dia adalah seorang ilmuwan juga yang sedang melakukan pekerjaan di tempat ini yang bernama si Vogel. Si Vogel inilah yang telah menyelamatkan Lara dari arus yang sangat kuat. Namun mereka berdua sedang melakukan perbincangan yang sangat serius. Tiba-tiba saja Lara pun menanyakan tentang sesuatu, yaitu barang-barang yang telah dibawa oleh Lara. Tetapi si Vogel tidak akan pernah memberikannya karena ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa, karena akan membantu sebuah penelitian untuk bisa mendapatkan yang bernama Himiko. Disinilah Lara mulai berdebar. Apakah orang tersebut adalah orang yang salah atau temannya sang ayah? Tapi tiba-tiba saja si Vogel mengatakan bahwa Richard, temannya ini, telah dibunuh karena keras kepala. Tanpa diduga, ternyata bukan Lara saja yang dibawa ke tempat ini, dan mereka semua adalah orang-orang yang terdampar di pulau ini sampai dijadikan babu untuk bisa bekerja paksa, diturunkan senjata oleh si Vogel bersama para konco-konconya untuk bisa mendapatkan sebuah makam Himiko. Sampai saat ini ketika kedatangan Lara, si Vogel pun mendapatkan petunjuk untuk berkemah. Memang edan sekali. Vogel bersama para konco-konconya pun langsung membawa seluruh nelayan termasuk juga orang-orang yang telah terdampar di pulau ini untuk mengangkat semua alat-alat. Dan ternyata Lauren pun mendapatkan sebuah informasi dari mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan sebuah kepentingan pribadi supaya bisa menemukan Himiko tersebut. Tiba-tiba saja dalam perjalanan, akhirnya si Vogel telah sampai di gerbang kuburan Himiko. Lalu kemudian tanpa banyak basa-basi, mereka semua pun para pekerja langsung dipaksa untuk melakukan pekerjaannya masing-masing selagi mereka semua untuk bisa mendapatkan sebuah kesempatan. Namun tiba-tiba saja seseorang pun langsung mendadak sakit dan dihajar oleh si Vogel. Go!
Dan sekali untung saja Lara selamat dari insiden kematian, dia pun langsung masuk ke dalam rongsokan pesawat yang sudah terbengkalai. Namun kan arus yang sangat kuat, tiba-tiba saja pesawat tersebut langsung terjatuh. Mengerikan sekali, di mana Lara sudah berada di ujung jurang. Ia pun melihat ke atas ada sebuah parasut yang sedang menyangkut. Tanpa banyak basa-basi, Lara pun langsung mengambil sebuah keputusan untuk terjun bebas. Mantap sekali. Ketika itu juga Lara kesakitan karena telah tertusuk besi di bagian perutnya, mengatakan bahwa dirinya sangatlah kesakitan. Akan tetapi dengan perjuangan hidup untuk bisa menemukan sang ayah dan memastikannya supaya dia hidup, dia pun langsung mencabut duri tersebut di dalam perutnya. Oh, memang sangat-sangat menyakitkan. Singkat waktu, Lara pun terus saja berjalan untuk bisa mencari bantuan. Namun inilah pulau yang tak berpenghuni dengan arus yang sangat kuat. Dengan keputusan bahwa Lara tidak akan pernah kembali karena pulau yang sangat mengerikan. Singkat waktu, ketika itu juga malam pun telah tiba, di mana Lara terbangun ada seseorang yang telah mengendap-endap di sekitar Lara. Maka Lara pun langsung beranjak dari tempat tidur untuk bisa mengamankan situasi. Suara tersebut langsung saja diikuti oleh Lara. Memang betul di ujung sana ada seseorang yang telah berdiri. Dengan kata lain, maka Lara pun langsung mengejar orang tersebut untuk bisa memastikan, tentunya untuk mencari pertolongan. Namun dia malah masuk ke dalam gua. Tanpa diduga, ternyata orang tersebut adalah bersembunyi di tempat ini untuk bisa mengamankan dirinya. Tetapi Lara ketika itu juga dia terus saja mendekati orang yang sangat misterius. Rupanya orang ini tidak asing di dalam pikiran Lara dan terus saja didekati oleh Lara dan ditanya untuk apa dia kesini. Tanpa diduga ternyata betul dia adalah Richard, ayahnya Lara. It's Laura. I'm hurt. Memang sungguh keajaiban di mana sang ayah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan tanpa diduga anaknya pun datang menjemput dengan keadaan luka parah. Maka sang ayah pun langsung menyembuhkan dan mengobati luka yang berada di dalam perut si Lara. Dengan demikian mereka pun telah bertemu dengan keadaan haru, luka dan sangat bersedih. Namun keadaan ini akan bisa membaik karena ayah dan anak telah berkumpul kembali. Kemudian dalam perbincangannya Lara pun terus saja melakukan obrolan bersama sang ayah untuk bisa mendapatkan sebuah penelitian tentang si Himiko. Namun dalam perbincangannya sang ayah pun langsung bertanya kepada si Lara kenapa datang ke sini, apakah semua penelitiannya sudah dibakar dan dihabiskan. Tentunya Lara pun langsung mengatakan semuanya telah kacau karena seseorang yang bernama Vogel telah membawanya. Mengenai hal yang seperti itu, tentunya sang ayah pun marah kepada Lara karena jika si Vogel menemukan makam Himiko, maka dunia akan musnah. You were safe. Underestimated your worry. Sekarang sang ayah pun menjadi bingung apa yang harus dilakukannya karena si Vogel telah mendapatkan semua catatan yang berada di tempat dirinya. Namun Lara menguatkan dia akan datang dan membasmi Vogel bersama para konco. Lara! Singkat waktu Lara pun telah berada di perkemahannya si Vogel untuk bisa membantai mereka semua dan mengambil semua apa yang telah dimilikinya. Tetapi apa yang terjadi? Pastinya pengamanan dari si Vogel ini sangatlah ketat. Sampai-sampai semua peta termasuk juga yang paling penting selalu dipegang oleh si Vogel. Mengenai hal yang seperti itu, akhirnya Lara pun mencari sebuah cara lain supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu membuat kerusuhan. We need to leave now.
Oh, tanpa SMS konfirmasi apalagi status WA, di mana si Richard pun langsung datang ke makam Himiko tanpa diketahui oleh Lara, dan tiba-tiba saja si Vogel langsung menghajar si Richard untuk bisa membuka makam Himiko. Ternyata makam tersebut terdapat sebuah puzzle yang harus dibuka oleh mereka berdua. Dengan sangat terpaksa, maka Lara pun membukanya. Pada akhirnya Lara pun langsung membuka satu puzzle demi puzzle untuk bisa membuka gerbang makam Himiko, karena pastinya si Vogel bersama para konco tidak akan pernah bisa membukanya. Selang beberapa lama sekian setelah itu semua, akhirnya makam pun terbuka. Ladies first. Dan ternyata makam tersebut susah sekali untuk bisa ditemukan. Mereka semua harus turun ke dalam goa yang telah disediakan untuk bersemayamnya Himiko. Langkah demi langkah mereka pun terus saja menyusuri goa tersebut. Namun apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba edan sekali, jebakan satu persatu pun telah terbuka untuk menuju makam Himiko. Namun dengan keras kepalanya si Vogel, dia pun harus terus saja menyusuri, dan jurang-jurang yang telah berbagai tengkorak yang ada di luar sana, mereka semua pun harus bisa menyusurinya. Maka Lara pun langsung dipaksa untuk menyeberangi jurang tengkorak. Langkah demi langkah, semua orang pun telah menyusuri gua sampai terdalam. Sampai-sampai dia pun tercengung terhadap apa yang terjadi, dan jebakan dimulai kembali. Oh, edan sekali, di mana mereka semua harus berpijak terhadap lantai yang terus saja terperosok ke bawah dan harus bisa dihentikan dengan sebuah puzzle yang berada di depan Lara. Satu persatu batu bersinar pun terus saja dipasang oleh Lara, namun sayang sekali batu tersebut tidak bisa melakukan pengaruh apapun. Namun Lara terus saja berpikir untuk bisa menyelamatkan semua orang. Semua. It's not working. Untung saja masih sempat, kalau tidak seluruh lantai sudah terperosok. Mereka pun langsung datang ke sebuah tempat dengan perjalanan yang sangat jauh. Tiba-tiba saja terdapat sebuah kuil, di mana kuil yang sangat besar. Terdapat 1000 tengkorak perawan sebagai pemujaan di waktu dulu ketika Himiko sedang berjaya. Disinilah mereka semua telah menemukan makam tersebut. Singkat waktu, anak buahnya si Vogel pun terus membuka paksa peti mati yang digunakan oleh Himiko. Namun tercengangnya mereka semua, salah satunya telah terkena kutukan. Dan sekali, Himiko yang sudah menjadi tulang belulang, tiba-tiba saja salah satu dari mereka telah menyentuhnya, sehingga terdapat sebuah kutukan yang sedang menyebar. Melihat yang seperti itu, semua orang pun menjadi panik. Tanpa banyak basa-basi, si Vogel langsung menembaknya. Dan sekali, mereka semua pun dengan keadaan sudah menjadi panik karena kutukan telah dimulai. Namun si Vogel yang mempunyai hasrat yang sangat tinggi, dia pun mendapatkan sebuah cara. Bukan hanya jasadnya saja yang akan kita dapatkan, tapi hanya sebagian potong dari jarinya saja untuk bisa mendapatkan sebuah kekuatan, dan tugasnya akan selesai. Dia pun langsung membawanya. Akhirnya Lara bersama Richard pun tidak akan pernah membiarkan bahwa si Vogel akan keluar mendapatkan bagian tubuhnya Himiko, karena dunia pasti akan hancur dengan kutukan yang sangat mengerikan.
Aduh, gagal sekali, di mana Richard malah tersentuh oleh kutukan tersebut. Di sisi lain kita melihat bahwa Lara telah diobrak-abrik oleh anak onco si Pogel. Lalu kemudian setelah itu Lara pun langsung kembali untuk bisa menemui sang ayahnya. Tetapi sang ayah mengatakan kepada Lara jangan sampai menyentuh dirinya karena dia telah disentuh oleh kutukan tersebut. Sehingga tangannya mulai tersebarlah kutukan sampai ke seluruh tubuhnya. Dengan demikian maka sang ayah pun mengatakan kepada si Lara jangan sampai si Pogel terlepas, apalagi membawa bagian tubuh dari Himiko. Pastinya itu semua akan mendapatkan sebuah bencana yang sangat besar karena Himiko akan bangkit kembali. Nah, maka si Lara pun langsung memberikan amanah oleh si ayah untuk bisa menghancurkan tempat ini, karena sang ayah akan bertemu dengan istri tercinta nanti di surga. Come on, go. Singkat waktu, saya pun langsung membentuk dinamit termasuk juga menyiapkan bahan peledak yang telah dibawa oleh si Vogel. Sedangkan si Lara yang terus saja berusaha mengejar si Vogel yang akan kabur dari tempat ini, pertarungan pun dimulai. Some of yourself. Akhirnya, di mana Loren bersama para nelayan yang berada di tempat ini mendengar sebuah ledakan, dia pun langsung menyusur Lara bersama orang-orangnya. Tiba-tiba saja, di mana Loren telah menemukan Lara tertimpa beberapa bangunan, dia pun langsung menyelamatkan Lara yang sudah terponcang-pancing karena kejadian yang sangat mengerikan. Kesedihan karena sang ayah sudah tiada. Taking us home, yeah? Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Lara pun langsung datang ke perusahaan ayahnya untuk mendatangani semua harta warisan, termasuk juga semua perusahaan yang telah dikendalikan oleh sang ayah. Namun Lara mengatakan kepada si anak untuk mengatur itu semua karena pengalamannya masih nol. Maka Lara pun akan datang ke suatu tempat. Ketika melihat daftar semua perusahaan ayahnya, tiba-tiba saja dia teringat sesuatu tentang kejadian kemarin. Singkat waktu, Lara pun langsung datang ke tempat penelitian ayahnya ketika dia masih hidup, dan ternyata semua penelitiannya tersebut ada sesuatu yang disebut dengan Trinity. Dan Trinity tersebut mendapatkan sebuah logo yang selalu digambar oleh ayahnya ketika di dalam gua. Dan ada perusahaan yang telah dinaungi oleh ayahnya yang bernama perusahaan Patna. Oh, apakah dalang semuanya adalah orang dalam? Maka Lara pun sekarang mulai paham siapakah dalang dari semua ini. Apakah si anak ini bermain-main? Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Jobs to do. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimanakah nasib si Ana yang akan dikejar oleh si Lara? Dengan sekarang mempunyai sebuah pengalaman untuk bisa membasmi semua kejahatan. Apalagi petualangan belum selesai. Bagi kalian semua yang ingin mengetahui cerita si Ana dan si Lara yang sedang melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat, yaitu Trinity, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Tombol loncengnya silahkan ditendang supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru lainnya bersama KDAGC. Kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.